Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman? Ketemu lagi di channel YouTube aku, Bella Fauzi. Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga yang lagi berjuang sehat segera disehatkan kembali. Pokoknya tetap semangat dan jaga protokol kesehatan buat kita semua. Yang penting kita sama-sama jaga kesehatan gitu ya. Jangan lupa pakai masker dan jaga jarak kalau keluar rumah. Oke, masih tentang kenapa harus bela Palestina ya. Ini udah masuk ke part 3 dan ini melanjutkan bagian yang sebelumnya. Ini udah masuk ke bagian yang kedua. Kenapa dipecah menjadi dua bagian? Karena kalau misalnya membahas Palestina memang sepanjang itu. Jadi seringkali nih dalam satu kali live aku sampai pecah menjadi dua video, karena emang kalau satu video itu durasinya nggak cukup guys, jadi terpaksa kita harus pecah menjadi dua bagian gitu. Tapi apapun itu aku berharap semoga esensinya tetap bisa diambil gitu ya bagi teman-teman yang nonton video ini. Jadi semoga sharing di antara aku, Ciki Fauzi dan juga Mbak Tere akan bisa berguna juga untuk menambah ilmu pengetahuan buat kita semua mengenai Baitul Maqdis atau Palestina gitu. Oke deh, tanpa perlu berpanjang-panjang lagi karena aku takut juga ngelantur ya. Ini videonya akan panjang sekali, tapi aku yakin ini akan seru sekali buat teman-teman. Jadi langsung aja kita simak. Ini dia kenapa kita harus bela Palestina part 3 bagian 2. Ini dia. Generasi negatif ya. Bener. Gitu. Dan Masya Allah pada zaman itu, zaman Sultan Harun Ar-Rasyid itu banyak sekali apa istilahnya bukti bahwa peradaban Islam itu indah banget lah gitu. Nanti teman-teman bisa buka deh di beberapa buku kayak Prof. As-Solabi itu bagus tulisannya. Kemudian cuman habis itu kan ganti dengan dinasti Abbas ya, Abbasiyah. Oke. Udah, qadarullah di zaman Daulah Abbasiyah ini sultan-sultannya udah mulai agak Lembek istilahnya enggak ya? sibuk sendiri lah gitu apa ya sih. Iya, karena wahan sih, kalau aku bilangnya wahan ya, terlalu cinta dunia. Jadi rebutan kekayaan, itu rebutan harta gitu, kalau rebutan tahta orang tua, direbut-rebutan gitulah ya, sampai akhirnya masuk ideologi akidah yang menyimpang, yaitu akidah Syiah. Nah, kalau Syiah ini nanti memang harus kita pelajari satu kesempatan sendiri. Panjang karena lagi. memang karena Syiah ini walaupun terlihatnya seperti Muslim kebanyakan, tapi itu hanya luarnya. Sementara dari aspek akidah atau teologinya sebenarnya beda jauh gitu. Dan dalam beberapa pendapat para ulama justru malah makin menjelaskan bahwa yang namanya Syiah itu adalah seperti agama sempalan yang didesain sama Yahudi yang waktu itu nggak mau istilahnya nggak mau berantem sama Islam ya, jadi pura-pura masuk Islam tapi mengembangkan versi mereka sendiri. Kalau pernah dengar Abdullah bin Saba, itu ininya salah satu pionirnya ya, jadi bikin ajaran sendiri gitu. Nah, inilah yang kemudian akhirnya masuk membuat Daulah Abbasiyah ini jadi rusak akidahnya. Dan Daulah Abbasiyah ini akhirnya terkalahkan. Nah, Syiah ini yang paling kuat waktu itu Syiah Fatimiyah ya, yang menguasai Mesir. Dan ini adalah salah satu momen yang tergelap lah buat peradaban umat Islam, karena umat Islamnya itu dulu terpecah belah banget pada zaman itu. Dan qadarullah pada zaman itu Allah izinkan di Eropa sana terjadi pergolakan ya. Paus Urbanus dengan semangat ingin mengambil, jadi dia merasa seperti kisah istilahnya kayak balas dendam lah. Waktu itu kan Romawi dikalahkan Romawi Muslim gitu ya. Nah, ini mengagendakan Holy War
yang kemudian disebut dengan Perang Salib. Perang Salib. Nah, Perang Salib ini, subhanallah, banyak banget ininya, stage-stage-nya ya. Tapi yang jelas pada saat itu umat Islam tuh lagi ancur-ancurnya. Jadi ada yang Sunni itu banyakan di Andalusia ya. Terus Mesir itu Syiah. Zaman-zaman kejayaan itu Andalusia ya. Iya, tapi Andalusianya habis itu kan berantem sendiri, Oh iya, rebutan. sih, berantem sendiri. Berantem sendiri. Dan habis itu rebutan. Sama Ratu Isabel. Iya, terus habis itu Nah, habis itu berantem minta bantuan sama Ratu Isabel sama Raja Ferdinand. Habis itu ditipu. Aduh, terus Sultannya diusir dari istananya sendiri. Ada yang ke Maroko kalau nggak salah. Iya, ada ke Maroko dibantu sama Barbarossa ya kan. Nah, terus itu juga Ratu Isabelanya kan kejam banget, pura-pura bilang nggak apa-apa, tahu-taunya dibunuhin. Tapi Isabel Tapi bukan Bella yang ini ya. Bukan Bella yang ini. Tapi kan aku suka mikir, Bel kenapa sih lu ini banget gitu kan? Justru Ratu Isabella itu yang keberapa? Iya, justru nama Bella ini untuk menjadi antitesa, insya Allah ya kan. Karena tanya kejem banget sih itu. Ngeri gitu. Tapi emang kejem banget itu tercatat oleh sejarah salah satu bentuk kekejaman paling kejam yang dilakukan di masa Ratu Isabella itu. Jadi bahkan iya itu cewek itu sadis banget sih. Bahkan yang paling ekstrim itu nggak cuma orang Muslim doang yang dibantai ya, Yahudi juga kena. Iya, karena kan mereka kan musuhan. Nasrani itu sama Kristen itu Ferdinand kan Kristen kan, itu kan musuhan sama Yahudi. Jadi sebenarnya pokoknya kalau bukan istilahnya bukan di tangan kepemimpinan yang tepat, pasti terjadi pertumpahan darah. Gitu. Iya. Dan pada saat itu ya itu kan lagi hancur ya, akhirnya Andalusia kalah. Terus di Mesir juga pokoknya ajaran Syiah Fatimiyah itu sangat ini, bukan Fatimiyah anak Nabi ya, ini Fatimiyah sempal istilahnya cabangnya Ismailiyah. Pokoknya rodit lah pada zaman itu ya, tahun 1909 kurang lebih itu kejadiannya ya. Dan Paus Urbanus yang membakar semangat rakyat yang rakyat di Eropa itu, karena memang saat itu rakyat Eropa itu lagi miskin-miskinnya gitu. Karena kejayaannya waktu itu kan semuanya di bawah kejayaan umat manusia waktu itu terjadinya di dalam peradaban Islam gitu. Di luar Islam itu lagi ya keos-keosnya gitu, lagi berantakan-berantakannya. Begitu. Dan makanya banyak orang yang paling banyak tuh Frank orang Prancis ya di sana. Prancis juga akhirnya Inggris ikutan, terus mereka berusaha untuk menuju tanah Palestina itu. Kalau belajar sama guru-guru, salah satunya Dr. Alwi Alatas itu bagus banget itu belajarnya itu ya, sampai mempelajari rutenya gitu dari Eropa turun, dan mereka banyak yang, jadi ada berapa kloter ya. Kloter pertama tuh yang rakyat jelata, kasihan banget nggak tahu apa-apa, banyak yang mati di jalan, kasihan gitu. Segitunya gitu. Tapi mereka dibakar semangatnya dengan yaitu politisasi agama. Dianggapnya dengan kamu menuju Holy Land, kamu menuju pengampunan dosa gitu. Jadi dosanya diampunin kalau ke sana gitu. Segitunya ya, ke politisasi agama ya. Dan ini yang juga akhirnya membuat banyak yang berbondong-bondong, termasuk raja-raja yang, jadi kan biasanya raja tuh cuma ngasih
tahta ke anak utama ya. Nah, anak yang lain-lainnya kalau anaknya laki-lakinya banyak kan biasanya rebutan tuh. Nah, akhirnya mereka ngincer Holy Land, tanah perjanjian yang versi mereka kan Holy Land ya. Untuk yaitu diperangi supaya mereka bisa punya wilayah sendiri gitu. Gitu. Dan waktu itu Godfrey, sebentar namanya itu. Keren ya Mbak Tere, tahu banyak. Ini nggak apa-apa ya teman-teman. Karena kebanyakan baca kadang-kadang suka keder sendiri ya. Mohon maaf lahir batin, ngapalinnya itu luar biasa lah. Haula wala quwata illa billah. Ada yang bilang katanya Kak, aku bikin lagu untuk Tina. Oh iya itu. Masya Allah. Luar biasa. Selalu ya, Ragikun. Oh, Godfrey de Bouillon. Bacanya apa tuh ya? Ini bahasa, ini orang Prancis dia ini. Jadi apa namanya? Akhirnya kondisinya pada saat itu pasukan Abbasiyah tuh lagi pada emang gini lah ya, kalau kita berpecah belah, ya, musuh tuh dengan mudah masuk sendiri. Iya, jadi sebenarnya musuh tuh masuk bukan karena kita bukan karena kitanya kalah atau lemah, karena kitanya berantem sendiri. Iya, kita mah kuat aja kalau nggak berantem gitu. Iya. Jadi singkat cerita, setelah level pertama itu para rakyat jelata nggak berhasil, yang kemudian turun maksudnya kemudian jadi pasukan salib ke berikutnya adalah para anak raja itu dengan pasukan yang lebih terlatih ya, militer yang lebih terlatih, di bawah komando Godfrey de Bouillon ini sampai ke Antioquia. Nah, lalu di situ ada pasukan yang lain juga ya, pasukan Armenia yang Nasrani juga ikutan di situ. Nah, pertama-tama yang dikejar adalah kota di Irak, kota Raha itu dikuasai, kemudian Mosul. Lalu, nah pas lagi itu orang-orang Syiah Fatimiyah berkhianat. Jadi berkhianat pada Daulah Abbasiyah dan ibaratnya malah CS-an sama pasukan salib. Ya inilah ya, lagi-lagi. Makanya kalau kita banyak pengkhianat, nggak heran kita nggak bisa menang, gitu. Nggak heran kita nggak bisa berdaulat. Gitu. Makanya kalau kita ingin bisa berdaulat dengan baik, kita harus benar-benar fokus jadi satu kekuatan. Gitu. Dan akhirnya, nah itu bertubi-tubi itu. Raha, Mosul, Tripoli ya. Tripoli itu tadinya Islam ya, jangan gitu. Nyangka itu Nasrani. Iya, itu tadinya daerah ini negeri Islam. Dan Tripoli akhirnya gimana Tripoli itu? Kenapa? Tripoli itu di mana Mbak? Lupa aku. Kayak lupa. Tripoli itu di Itali, masuk Itali kan ya, kalau nggak salah ya? Kayaknya Itali deh, coba ya. Kita googling ya. Itu masuk Itali kan? Tripoli itu di mana? Coba harusnya ada yang Tripoli itu masuk Itali bukan, coba ya. Coba petanya, mana ya peta? Tripoli, ayo. Kayak nama-nama Italia kayaknya sih. Ibu kota Libya. Oh, Libya. Tripoli adalah ibu kota sekaligus kota terbesar Libya. Tripoli terletak di bagian barat laut negara itu. Oh, makanya familiar. Libya, oh Afrika berarti ya? Iya, sebentar. Di Tripoli, Libya. Tunggu bentar. Ini peta jalur ininya nih, jalur perang salibnya. Dari Tripoli, Libya, terus ke habis itu baru ke ke Beirut ya, ke Libanon. Benar. Tadi aku yang salah. Beirut Libanon kan, kalau Beirut Libanon. Jadi dari situ dari Afrika terus ke Libanon, terus turun masuk ke ke bawah tuh ada beberapa kota ya, Akka kalau nggak salah,
dekat Haifa tuh Akka ya kalau nggak salah ya. Ini emang kita harus belajar dengan peta sih, lebih enak ya. Ntar petanya kita print aja ya biar nggak lupa. Iya. Sampai turun sampai akhirnya ada kota yang benar-benar jadi apa ya, kota kunci gitu ya, kota kunci yang akhirnya dikalahkan kalau nggak salah itu Asqalan ya. Ntar deh teman-teman, kayaknya emang ini pokoknya bahas tentang perang salib itu luar biasa. Saya aja udah 4 kali ikutan kelas, masih aja masih keder Sampai ada gitu. Jadi Iya, ya wes Mbak, nggak apa-apa sekilas aja Mbak. Jangan ngerepotin. iya, maksudnya bukan penasaran juga jadinya. Waktu itu Godfrey ke arah mana ya? Karena ada beberapa jalurnya gitu dia. Termasuk jadi dia lewatin Sisilia dulu gitu, terus sampai ke sini ke setelah ngelewatin Tripoli, Beirut, terus sampai ke bawah-bawah Akka kalau nggak salah. Akka tuh yang kota yang deket laut kalau nggak salah. Gitu. Nanti ya ini kita sama-sama pelajarin bersama ya. Iya, Pak. Karena Gokil sih pengetahuan Mbak Tere. Iya, Mbak Tere tuh karena luar biasa Tahu ya. apa namanya, ternyata kalau belajar tentang Palestina itu belajar sejarah semuanya. ya, Ya sejarah. ya, benar banget. Iya, sejarah. Terkait kayak jadi ya Mbak. Cuma runtutan Benar. aja, ada urutan-urutan. Ada timeline, betul. Kemarin pas aku kalau sebelum tidur suka pasang di YouTube ngaji-ngaji gitu, terus kajian kan. Kadang nextnya suka ngeplay sendiri, terus ke play jadi bahasan tentang hari kiamat Mbak. Terus aku jadi dengerin malam-malam, jadi nggak bisa tidur gitu, yang tentang nanti ada yang keluar hewan apa, bukan hewan apa, Dabbah. monster apa, Dabbah. yang Dabbah, binatang melata. iya, aku lupa sih namanya, nggak inget terus ya. Yang Dajjal, yang ada tongkat Musa, apa cincin Nabi Sulaiman yang gitu-gitu. Terus itu semua tuh kayak kejadian keluarnya, dikalahkannya tuh di Baitul Maqdis. Jadi Iya, betul. iya, tadinya aku mau next, karena aku takut kan, ini kok nge-playnya begini gitu. Padahal abis kajian yang tenang, aku nggak jadi gara-gara tersebut ini kejadian di Baitul Maqdis, jadi pengen denger, tapi akhirnya merinding, terus aku next juga sih gitu. Cuman kayak wow, ternyata kayak cara semua related terkait ke Baitul Maqdis, bahkan the end of the world aja kiamat tuh juga terkait kejadian di situ gitu. Jadi kayak emang kita harus mempelajari dan memuliakan Baitul Maqdis sih. Jadi kayak aku jadi paham kayak oh kenapa huru hara di sana, kayak banyak hal ternyata banyak banget berpusat di sana mungkin ya. Betul. Dan masya Allah ya, akhirnya kan si Godfrey the Builen ya kalau nggak salah. Pokoknya Godfrey, aku singkatin aja Godfrey ini, akhirnya pada Allah izinkan menguasai Baitul Maqdis ya, bumi Palestina ya. Baitul Maqdis itu sebutan untuk Yerusalem ya kalau dari versi Al-Quran. Jadi akhirnya Yerusalem dikuasai, dan sejak itu bangsa Eropa ya otomatis dalam tanda petik ya menjajah lah, bisa dibilang seperti itu, menjajah Palestina gitu waktu itu. Sampai itu panjang tuh kisahnya, ada kisah sejumlah gubernur lah ya jatuhnya ya, Imanuddin Zanki berusaha untuk melakukan istilahnya melakukan perlawanan ke sana ya, untuk itu kan soalnya kan udah jadi tanah yang diwakafkan kan sama Umar bin Khattab waktu perjanjian yang damai itu ya kan, untuk kemaslahatan umat gitu. Jadi siapapun yang ada di situ harusnya untuk ya biar semuanya damai gitu. Nah itu kan berarti kan udah terjadi keadaan sekarang. Kalau Umar bin Khattab bangun kayaknya kalau masih hidup gitu ngamuk kayaknya iya marah besar ya. Maksudnya itu kan tanahnya tanah siapa? Bukan tanah milik manusia, tanah Allah yang sudah diberikan kepada hamba-hambanya yang paling bertakwa. Dan memang alhamdulillah pada saat itu kita udah melihat sendiri bagaimana
orang-orang Muslim di zamannya Khalifah Umar bin Khattab itu menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Mereka nggak bunuh orang yang yang kalah perang ya, misal ibaratnya kalau mau kan bisa aja dibunuh tuh orang Nasrani yang ada di situ ya kan, tapi kan nggak dibunuh, semua malah dijamin hidupnya. Dijamin. Terus iya, bahkan di di kekhalifahan selanjutnya Harun al-Rasyid, orang-orang Nasrani yang minta dibuatin gereja dirapiin tadi dibolehin ngerapin gerejanya, bantuan dari gereja gereja Vatikan di Roma gitu. Jadi sebenarnya itu harusnya jadi baseline ya. Jadi siapapun yang ada di situ adalah orang-orang yang harusnya paling humanis gitu. Benar, harusnya begitu untuk bisa mengelola. Iya. Ini salah satu ikhtiar kita supaya terpapar lagi semakin banyak orang dengan kebaikan ya. Kindness ya to all people, supaya orang tuh teraktivasi lagi bahwa kita tuh kan Allah izinkan ya, Sang Khalik izinkan, Pencipta izinkan kita dikasih akal dan rasa itu kan untuk mengkombinasikannya dengan baik ya, akal untuk mengelola, rasa itu dengan kebaikan gitu. Ya sekarang yang terjadi kan bukan dengan dua hal itu kan, dengan nafs, dengan greediness ya, dengan ketamakan gitu. Dan memang Al-Quran menyebutkan Bani Yahudi itu paling tamak. Ngerinya. Gitu. Makanya jadi dari situ ya. Mbak Tere, aku bingung deh. Kan kalau orang Palestina yang sekarang di Palestina itu berarti sejak kapan mereka tetap di sana ya? Maksudnya kan waktu itu sempat Palestina tanah itu dikuasain sama berbagai kerajaan silih berganti yang menguasai, dan maksudnya mereka itu ada roots yang sama nggak sih sama Bani Israel yang dulu bermukim di sana atau gimana? Ada keturunan Sam. Aku bin Nuh. Anaknya Nabi Nuh. Sam, Ham, Yafid. Kalau pernah baca. Iya. Makanya Sam itu sebenarnya kalau ngomongin antisemit, sebenarnya itu ngomongin Bani Arab, Bani Israel. Iya, makanya itu dia. Tapi emang jadi lebih fokus ke Yahudi ya, Semit ya. Padahal permainan Semit mah Arab juga Semit ya sebenarnya. Iya. Cuman kan mereka membuat eksklusif. Ini kan selalu eksklusif ya, merasa eksklusif ya. Selalu mengeksklusifkan diri. Jadi terus udah gitu mereka senang itu ada istilahnya sama Dokter Alwi Alatas itu disebut mereka punya karakteristik ininya tuh teori ratapan. Jadi mereka emang suka kita tuh emang selalu diginiin, selalu jadi Buddha, selalu jadi gitu. Pernah lihat yang itu istilahnya ya? Ciki tuh suka ini. Aku suka di Amerika gitu, diskusi di kuliah umum terbuka gitu. Yang bagian Yahudi itu playing kasihan banget, bangsa yang kasihan ini dan mereka hanya orang Bat Yeor namanya, Bat Yeor, mazhab meratap namanya. Gitu. Jadi kayak mereka tuh mainkan narasi bangsa yang kasihan mulu. Bangsa yang kasihan sendirinya zolim ya, kan lucu ya. Nah gitu. Nah ini jadi kayak double standard ya. Double standard. Sih benar. Aduh, aku penasaran. Iya, karena dia ngomongin dirinya sendiri, kasihan ya aku, tapi giliran dia menjadi orang yang harusnya kan kalau misalnya kamu pernah digituin, kamu nggak mau gituin dong, itu kan harusnya kayak gitu. Ini kok malah abis itu malah jadi gantian jadi ininya gitu, penjajahnya. Dulunya dijajah, sekarang kan jadi penjajahnya gitu. Harusnya kan habis itu harusnya anti penjajahan, nih kebalikannya gitu. Kan aneh gitu ya. Tapi teorinya gitu. Yang begitu banyak mungkin jadi kayak gitu. Iya. Tapi kan agamanya mengajarkan jangan melakukan ini memaafkan, jangan melakukan balas dendam. Mata ganti mata, kaki ganti kaki itu hanya berlaku untuk mereka. Gitu. Itu sebenarnya seperti hukum kisos kalau di kita ya, di Al-Quran gitu. Jadi sebenarnya itu
harusnya apa ya, kalau dilihat dalam acuan dari kitab mereka, harusnya mereka ya melihat ini sebagai bentuk hukuman atas ini mereka, atas ketidaktaatan mereka kepada Nabi Musa. Kan harusnya dari zaman Nabi Musa udah disuruh masuk, merekanya aja nggak mau. Iya. Gitu. Nah, cuman kan mereka ya itu tadi dengan psikologi mazhab meratap itu, mereka punya pembenarannya sendiri lah. Iya. Oke. Gitu. Benar sih. Dan singkat cerita setelah Bang setelah Cina ya Mbak. setelah Godfrey tadi ya, pasukan salib masuk merangsek ke Palestina, akhirnya menguasai bangsa Prancis ya yang paling banyak ya. Frank disebutnya kan, Frank itu masuk ke sana. Akhirnya ada perlawanan ya dari salah satu tokoh Muslim di situ, masih di Daulah Abbasiyah, cuman bukan ininya, bukan sultannya gitu ya. Maksudnya ini sultan, ibaratnya kalau sekarang ya kayak apa ya, kayak gubernur lah ya jatuhnya, gubernurnya gitu. Imaduddin Zangki itu melakukan upaya untuk menghadang pasukan salib. Nah, cuman waktu zamannya Imaduddin Zangki itu ada pengkhianatan dari dinasti Syiah tadi ya, Fatimiyah gitu, dan Imaduddin Zangki terbunuh. Gitu ya, jadi dibunuh sama orang yang ngakunya Islam, padahal ya itu Syiah itu begitu karakternya ya. Jadi apa ada istilahnya tuh takiyah ya, bohong, di depan benar, belakangnya berdusta gitu. Nah, akhirnya peninggal Imaduddin Zangki, Imaduddin Zangki meninggal, dilanjutkan oleh Nuruddin Zangki, dan Nuruddin Zangki inilah yang kemudian menugaskan kayak Salahuddin kan. Iya, salah satu guru Salahuddin ya, dia menugaskan Syirkuh, pamannya Salahuddin, untuk bertugas mengepung Damaskus. Dan ini seru banget sih kalau teman-teman baca kisahnya, bagaimana kisah keluarga Zangki ya sebagai pionir yang membuat gerakan, kalau kata guru kata guru saya itu istilahnya Sunni revival, kebangkitan kembali masyarakat Islam yang berhaluan sesuai dengan ajaran Rasulullah gitu. Dan itu seru banget sampai akhirnya di Damaskus itu sempat ada kekalahan oleh Nuruddin Zangki, dan akhirnya Nuruddin Zangki ke Mesir. Terus itu juga pokoknya setiap ada pergerakan dari Nuruddin Zangki sebagai suksesornya Imaduddin Zangki, itu selalu ada upaya Syiah Fatimiyah untuk melakukan pengkhianatan ya, lagi-lagi pengkhianatan. Akhirnya Mas pindah ke ya. Kenapa? Pindah ke Mesir habis dia kalah di pergerakan di Damaskus kalah, kemudian Nuruddin Zangki pindah ke Mesir. Benar? Iya, jadi waktu itu soalnya si pasukan salib ini juga berlomba mau menguasai Mesir gitu. Nah, Mesir itu saat itu dikuasai oleh Syiah Fatimiyah gitu. Dan akhirnya singkat cerita, Syirkuh ini pamannya Salahuddin Al-Ayyubi akhirnya ditugaskan dan diangkat untuk menjadi menteri Mesir ya, setelah melakukan ekspedisi militer bersama-sama dengan Nuruddin membantu ya. Jadi karena duluan sampai ke Mesir gitu, dan alhamdulillah akhirnya pasukannya Syirkuh ini, pamannya Salahuddin Al-Ayyubi, itu bergerak dengan cepat sehingga berhasil masuk kota tersebut paling duluan gitu. Dan
lagi-lagi ada sejumlah pengkhianatan di situ, tapi alhamdulillah pamannya Salahuddin Al-Ayyubi itu berhasil menguasai keadaan dan sempat jadi menteri di sana. Kemudian menjalankan apa istilahnya fungsi pemimpin dengan baik gitu di sana di Mesir. Tapi sayangnya umurnya nggak panjang. Akhirnya diganti sama Salahuddin Al-Ayyubi, dan sejak itulah Salahuddin Al-Ayyubi bertugas ya, dan akhirnya Masya Allah kalau kita ikuti kisahnya Salahuddin Al-Ayyubi itu luar biasa ya ikhtiarnya ya, menyatukan umat Islam untuk bisa memenangkan kembali Palestina. Terus, iya itu akhirnya berujungnya pokoknya singkat cerita akhirnya ada perang Hittin ya. Perang Hittin itu yang spellingnya gimana? Jadi aku pengen cari Hittin. Apanya? Iya, perang Hittin. Oh, HITT. HITTIN ya kalau nggak salah ya. Apa HITHTO ini berarti HITHTHIN gitu. Oh, itu tahun 1187. Jadi lumayan lama ya, dari 1099 itu berarti berapa abad tuh kita sempat mengalami ini ya, apa istilahnya dijajah oleh bangsa Eropa dengan perang salib ya gitu, sampai akhirnya dalam perang besar Hittin itu pasukan Salahuddin itu sebenarnya outnumber ya, buat pengetahuan juga, karena kita tuh sering kali loh umat Muslim itu ketika perang outnumber, jadi jumlahnya jauh lebih sedikit, tapi Allah menangkan. Jadi jangan pernah dengan angka ya, dengan jumlah banyakan mana, enggak, karena yang penting tuh ketakwaan gitu. Aduh, Masya Allah. Dan habis itu dimenangkan sama Allah izinkan dimenangkan oleh Salahuddin, dan waktu itu ini Hittin War. Raja Hittin War. Itu berhadapannya sama ini bukan sama Godfrey lagi sih, kalau nggak salah siapa ya, Raymond ya, kalau nggak salah Raymond ya, kalau nggak salah. Jadi rajanya udah beberapa raja soalnya ini yang dilawan ya, karena udah beda masa gitu. Dan setelah itu sempat mengalami beberapa perang lagi, salah satunya dengan Richard the Lionheart. Nah itu pernah dengar ya, Richard the Lionheart tuh setting asli di kisahnya Robin Hood ya, kalau teman-teman ingat tuh. Nah, tapi Robin Hoodnya fiktif, tapi background story-nya itu cerita nyata gitu. Nah, itu seru juga tuh teman-teman kalau pelajarin bagaimana akhlaknya seorang pemimpin Muslim menghadapi musuh ya. Ada satu kisah yang epic banget ya kalau menurutku ya, karena subhanallah, bayangin Richard the Lionheart itu mau nyerang Baitul Maqdis ya, Yerusalem, tapi sakit kurang lebih ya, lagi sakit, dan itu sampai ke beritanya bahwa Richard the Lionheart Raja Inggris. Jadi ini dalam peristiwa perang salib yang ke berapa ya, harusnya ampuni berantakan kayak yang dirapiin. Pokoknya di salah satu, kayaknya keempat apa ya, ntar deh ya dicari lagi ya datanya ya. Karena itu ada 9 perang salib ya teman-teman, itu harus kita pelajari memang supaya lebih paham kenapa ini kok semuanya ngaku rebutan ini tanah perjanjian dengan perbedaan sudut pandangnya masing-masing gitu. Dan menariknya Salahuddin Al-Ayyubi saat itu sebagai penguasa Palestina ya, masuk di dalamnya, karena dia membuat setelah memenangkan Yerusalem dia membebaskan kota-kota di sekitarnya juga. Nah itu pas Richard the Lionheart sakit, itu malah dikirimin buah-buahan, makanan gitu. Jadi ya Allah, ada baik banget. Iya, waktu memenangkan kota Al-Quds juga, Al-Quds itu sebutan kota tua di dalam Yerusalem ya. Jadi ada kota tua yang dari sejak 2000 tahun sebelum Masehi itu kota emang udah eksis gitu. Masya Allah ya.
luar biasa itu, benar-benar bukti peradaban manusia. Nah, itu pada saat orang-orang pasukan salibnya kalah kan, harusnya kan ini ya, harusnya kan dibunuhin, kalau yang lain kan biasa gitu kan, winner takes all, matiin gitu. Ya, Nah, betul. ini Saladin Al-Ayyubi saking baiknya, udah dikasih opsi, kamu mau kalau mau tetap di sini, berarti jadi tawanan ya kan. Tapi kalau kamu mau pulang ke kampungmu, ya udah sana silakan pulang gitu, nggak dibunuhin. Subhanallah ya. Jadi ini enggak, luar biasa. Salahuddin Al-Ayyubi ini adalah the best heroes after para sahabat ya, kalau menurutku ya, yang harus jadi referensi kita. Itu keren banget. Orangnya tuh sangat amat modest ya, nggak cinta sama harta, enggak, senengnya itu dengerin murotal, ngaji gitu. Jadi kalau misalnya di tengah-tengah hidupnya tuh hampir seluruh hidupnya tuh di medan perang ya. Tapi pas lagi nggak di peperangan, itu hobinya dengerin bacaan Quran dari para guru-gurunya gitu. Iya, jadi nggak heran kalau Allah kasih kemenangan gitu, karena orangnya begitu. Nggak kayak pemimpin-pemimpin yang rebutan-rebutan harta gitu. Jadi Masya Allah, pantesan gitu dikasih kemenangan. Sama ketika Umar bin Khattab diberikan Allah kemenangan ya, orangnya gitu, modest gitu, nggak sombong, nggak mentang-mentang punya power terus menginjak-injak yang lain gitu. Nah, ini yang harusnya jadi lesson learn ya buat kita gitu, bahwa harusnya kita tuh ya the best leader tuh harusnya kayak gitu, the best human tuh harusnya begitu gitu, sehingga benar-benar bisa jadi rahmat ya. Rahmat tuh ya begitu, memberikan kebaikan bagi orang lain gitu. Bayangkan itu ada salah satu kisah yang di beberapa di beberapa poin. Jadi setelah sebagian besar Nasrani yang tadinya menguasai, kan pasukan salib sempat menang kan ya, sempat menguasai Yerusalem. Kemudian kan Allah izinkan setelah perang Hittin dari tahun 1099, kemudian 1187-nya Allah izinkan Salahuddin Al-Ayyubi menang. Nah, pada saat itu pasukan salib yang tersisa itu ada yang nggak bisa pulang gitu sama Salahuddin Al-Ayyubi. Itu akhirnya dirawat gitu, dikasih makan, karena kan bayangin ada berapa banyak gitu peleton-peleton yang nggak keurus, karena pemimpinnya udah main pulang aja kan, setelah nggak berhasil tuh Richard Lionheart tuh pulang kan, karena tahu kerajaannya mau direbut sama adiknya. Gitu. Waduh. Iya, jadi akhirnya pulang. Jadi saya ngapain sibuk di sini, sementara balik ke Inggris. Nah, itu kan banyak ada sejumlah pasukan yang kecil-kecil lah ya gitu ya, nggak bisa pulang. Itu diurusin sama Salahuddin Al-Ayyubi, dan ya akhirnya ada juga yang akhirnya karena melihat kok kayaknya saya sebagai orang yang bukan muslim aja saya dirawat ya, kalau saya muslim. Nah, akhirnya mereka syahadat gitu, karena melihat betapa karakter atau akhlak itu menjadi sebaik-baiknya syiar gitu ya, sebaik-baiknya dakwah gitu. Dan mereka akhirnya syiar menunjukkan keindahan Islam dengan akhlak dan adab tuh terbaik. Iya. Karena memang Rasulullah nyampainya kan gitu. Ya kan, nggak pernah istilahnya, kecuali kalau ada pengkhianatan ya, karena kayak Bani Quraidah, Bani Nadir ya, itu kan mereka berkhianat, udah ada kesepakatan tapi berkhianat gitu. Nah, itu lain cerita ya kisahnya gitu. Tapi intinya kalau nggak dalam keadaan pengkhianatan itu ya baik banget gitu. Ya bayangin aja musuhnya malah dibekali makanan. Dia suka apa? Oh, dia suka ini, ya udah dikirimin deh biar cepat sembuh gitu. Cuma itu Salahuddin Al-Ayyubi ya, makanya luar biasa
Kalau kisahnya Salahuddin Al-Ayyubi ini benar-benar jadi referensi dan Amin. mudah-mudahan kita bisa belajar dari akhlak beliau ya, walaupun usianya nggak terlalu tua ya, tapi dia kan meninggal nggak lama setelah Al-Quds berhasil dalam pangkuan ya. Jadi memang benar-benar Allah tugaskan untuk jadi pembebas Masjidil Aqsa, luar biasa. Tugas kehidupannya itu ya. Ngomong-ngomong Mbak Tere, Kayaknya seperti itu. jam berapa Mbak? Udah jam 21.32. Oh Iya, iya, namanya nggak kerasa, berarti sampai situ dulu ya. Meta, Sampai situ dulu ya, sampai kisah. iya. Siapa? sorry ya Mbak ya, nyimak Mbak Tere. Nggak apa-apa, Masya Allah. Karena emang kalau ngomongin Palestina ini, Masya Allah, luar biasa deh. Pokoknya kita belajar peradaban manusia tuh dari belajar tentang Palestina gitu. Kemarin udah dapat bukunya belum? Buku. Udah sempet dikirimin belum buku? Buku nanti aku cek deh. Katanya Teh Meka juga ini mau ada kiriman buku dari Mbak Tere gitu ya. Nanti kalau udah sempet dibaca aja ya. Ini bukunya ini. Oke, siap. Masya Allah, makasih Mbak. Thank you. Makasih banyak. Nanti kalau misalnya ini ada banyak buku lainnya, cuman yang itu dulu aja. Nanti pelan-pelan. Soalnya kalau langsung banyak kaget gitu. Pelan-pelan. Insya Allah. Siap, oke. Nah, jadi ini kita wrap up dulu untuk hari ini ya, sebelum nanti setelahnya kita mungkin ada quiz juga. Jadi nanti untuk yang satu orang yang beruntung, aku mau kasih brownies dari aku, Mbak. Kali ini kuisnya Ini bukan Masya Allah. Brownies ya. Bukan dari Bella ya, untuk domisili Jabodetabek. Tapi sebelumnya aku mau wrap up dulu. Jadi intinya nih kita hari ini membahas tentang dari pasca ini ya, Nabi Isa alaihissalam, kemudian masuk ke era Nabi Muhammad, kemudian setelah Nabi Muhammad SAW wafat, dilanjutkan dengan kekhalifahan ya, dari mulai era Umar bin Khattab. Singkat aja. Iya, ini aku berusaha untuk singkat mungkin. Daulah Umayyah. Dari Abu Bakar saya yang lebih pasnya. Abu Bakar. Terus Umar bin Khattab. Betul. Setelah itu sebenarnya kita harusnya belajar juga tentang estafet selanjutnya, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, tapi itu lebih banyak isu internalnya gitu. Jadi aku agak skip supaya nanti biar jadi PR sama-sama ya, baca Sirah Nabawiyah ya, insya Allah. Iya, siap. Iya, Mbak. Udah, aku lanjut lagi ya. Kemudian kan setelah itu kan ada Daulah Umayyah, terus ada juga masa Harun al-Rashid. Ini nih masih ya masih Umayyah, masih oke lah ya. Masih dinasti Umayyah. Iya, dinasti juga ya belum istilahnya tuh orang yang umat Islam yang membangkang atau yang ibaratnya yang belok tuh belum banyak lah gitu. Baru ini pada saat dinasti Abbasiyah ini kalau dari literatur sejarah banyak yang menerangkan sultan-sultannya mulai hidup sibuk sendiri, terlalu cinta dengan duniawi. Jadi pada saat dinasti Abbasiyah inilah akhirnya banyak penyimpangan yang terjadi, sehingga di dalam Islam itu sendiri tidak kompak gitu ya Mbak ya. Betul. Ya. Nah, terus qadarullah juga di waktu yang bersamaan pada saat dinasti Abbasiyah itu di Eropa juga terjadi pergolakan gitu. Jadi mungkin ya semangat mereka untuk akhirnya balas dendam gitu ya, supaya bisa mengalahkan umat muslim yang dulu muslim itu di perang Yarmouk kan pernah mengalahkan Romawi gitu kan. Nah, mungkin mereka dari situ termotivasi untuk balas dendam, akhirnya terjadilah Holy War atau perang salib gitu. Nah, itu perang salib itu saya yang untuk ditambahin sedikit, itu memang ada perintah directnya dari Paus yang direct itu Paus Urbanus ya, Paus Urbanus ya. Gitu. Ya, dan ini banyak sekali daerah-daerah yang ditaklukkan ya Mbak ya, diantaranya ada Tripoli, Irak, Beirut, Haifa, Akka, Mosul, Irak, termasuk Irak juga. Nanti kalau yang detailnya aku mohon izin ya, karena perang salib itu banyak banget ya. Jadi kita harus ngafalin ininya, kota-kotanya, yang perang salib 1 tuh yang mana dulu, perang salib 2 yang mana. Karena itu mereka secara ini banget, secara istilahnya continuity gitu. Jadi luar biasa. Jadi saat kita lagi lemah-lemahnya, yang Abbasiyah ada yang di Andalusia lagi diserang ya, yang
apa penyimpangan Syiahnya juga lagi banyak ya, sampai menguasai Irak gitu. Nah, terus datang tuh pasukan dari Eropa, Inggris dan Perancis terutama, ada juga Jerman, ada juga beberapa negara-negara ini Eropa Utara yang ikutan juga. Tapi ibaratnya itu tuh kayak nggak habis-habis gitu. Jadi pasukan itu terus-terusan gitu. Maka itu happening banget sih kalau kita pelajarin secara mendetail, luar biasa. Dan ini pada saat bangsa Eropa ini mencoba untuk menjajah Palestina lagi, ini dijelaskan pasukan Prancis yang paling banyak ya Mbak ya. Nah itu sebenarnya ada perlawanan dari tokoh muslimnya namanya Imanuddin Zanki, tapi kemudian Imanuddin Zanki ini terbunuh oleh Imaduddin sebenarnya, Imaduddin. Yang satu Nuruddin. Imaduddin. Oh sorry. Imaduddin bapaknya, Nuruddin anaknya. Oke. Tadi aku salah sebut kayaknya. Berarti Imaduddin ya Mbak? Iya, Imaduddin Zanki itu ayahnya yang kemudian terbunuh sama ini pengkhianatan Syiah. Baru Nuruddin Zanki yang melanjutkan. Betul. Itu zamannya ini Imam Al-Ghazali kalau tahu. Nah, itu zamannya Imam Al-Ghazali. Oke, ya aku tulis dulu ya, zaman Imam Al-Ghazali. Itu luar biasa, itu banyak menginspirasi banyak orang. Imam Al-Ghazali. Oke, jadi betul. Imaduddin Zanki terbunuh oleh Syiah yang Syiah Fatimiyah. Kemudian dilanjutkan perjuangannya oleh Nuruddin Zanki yang pergerakannya di Damaskus itu waktu itu sempat mengalami kekalahan, kemudian dia pindah ke Mesir, dan qadarullah dia di Mesir ini sempat menjadi menteri begitu ya. Itu ada Syarikuh sayang. Syarikuh itu pamannya Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi dia diperkuat oleh jenderal perangnya lah kurang lebih. Oleh Syarikuh. Ntar coba bilang aja, cek aja deh di ini paman kalau misalnya itu paman Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, Syarikuh ini yang kemudian berhasil istilahnya menguasai Mesir. Karena duluan sama ini pasukan salib gitu. Iya. Oke, jadi tapi Syarikuh ini tulisannya gimana lagi? dia berhasil menguasai duluan ya. Itu atas, jadi Syarikuh itu ibaratnya ininya jenderal perangnya Nuruddin Zanki gitu. Jadi Nuruddin Zanki punya tim namanya Syarikuh. Nah, Syarikuh ini adalah pamannya Salahuddin Al-Ayyubi, dan Salahuddin Al-Ayyubi udah diperbantukan saat itu. Sejak kecil dia udah diminta untuk ikut berjuang untuk peperangan perjuangan Islam. Iya. Dan kemudian dia Salahuddin juga merupakan murid dari Nuruddin Zanki ya, yang aku tahu. Iya, karena memang kan pada saat itu kan Nuruddin Zanki jadi pemimpinnya gitu. Iya. Okay. Dan dia melanjutkan kepemimpinan Nuruddin Zanki sebenarnya. Betul, iya. Jadi dan memang setelah Nuruddin Zanki ini wafat, kemudian perjuangannya dilanjutkan baru oleh Salahuddin Al-Ayyubi gitu. Dan pada tahun 1187 ada Hittin War, Salahuddin menang dan juga sempat perang melawan Richard the Lionheart. Nah, kalau teman-teman nonton film Robin Hood itu ada ya, Richard the Lionheart. Ada. Ya, maksudnya biar tahu bahwa mereka tuh seringkali pakai ini setting asli untuk background fiktif gitu. Untuk cerita fiktif tapi pakai setting asli. Iya, betul. Nah, ini terus waktu mau menyerang Baitul Maqdis, ini Raja Richard ini sempat ada peristiwa dia sakit, kemudian ini karena akhlaknya Salahuddin Al-Ayyubi ini luar biasa, jadi raja yang lagi sakit itu dikirimin buah-buahan oleh pemimpin muslim biar lekas sembuh. Nah, ini menunjukkan adab seorang muslim ya. Bahkan pasukannya Richard juga pada saat rajanya pergi dari situ, pasukan yang ketinggalan juga dirawat, dikasih makan. Bahkan ada yang setelah itu banyak pasukan yang kemudian menjadi mu'alaf karena melihat keindahan Islam keindahan lewat akhlak. Ya, akhlak seorang muslim yang mulia sekali gitu. Pemimpin ya, lebih tepatnya pemimpin muslim ya, Masya Allah. Masya Allah. Iya, betul.
Dah, sampai situ pembahasan kita sampai masa kepemimpinan Iya. ini apa Salahuddin Al-Ayyubi, dan dia setelah penaklukan Baitul Maqdis juga nggak lama setelah itu wafat ya. Al-Quds. Iya, setelah kalau nggak salah nerima rombongan haji deh kalau nggak salah waktu itu kisahnya. Jadi nggak lama setelah menerima rombongan haji, setelah apa namanya Al-Qudsnya udah menang kan, terus ada rombongan haji yang dari Mekah, nggak lama kemudian sakit, terus meninggal. Gitu. Ini banget deh, apa kisahnya tuh kisah hamba Allah banget deh, yang luar biasa. Iya. Wah, kayaknya abis ini jadi pengen Google nih kisahnya. Biar makin ngerti. Iya, itu penting banget buat kita untuk belajar supaya kita tahu bahwa ternyata untuk apa menjadi orang yang hebat tuh nggak usah repot-repot. Salahuddin taat sama agama, dah itu. Oke, teladan banget ya, Masya Allah. Oh ya, sedikit kisah sebelumnya. Jadi orang tuanya Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah dua orang yang sama-sama merindukan punya keturunan pembebas Al-Aqsa. Itu kisahnya kalau teman-teman cari tahu itu juga, wah itu romantis banget kalau menurutku, keren banget. Wah, habis ini silakan dicari tahu kisahnya biar sama kayak Hana mimpi pengen punya anak soleh ya, yang menjaga Baitul Maqdis, lahir Maryam gitu ya. Jawab doanya. Tapi kalau ini dipertemukan, jadi yang Najmuddin Ayyubi itu ayahnya Salahuddin Al-Ayyubi itu dia pingin banget punya istri yang berniat membesarkan seorang anak yang akan kelak menjadi pembebas Al-Aqsa. Nah, sementara ini ya yang kemudian jadi istrinya itu menyebut password kata yang sama itu gitu, yang kok bisa bersama sih ya, gitu deh. Itu keren banget. Itu so sweet kalau menurutku. Oke, siap. Nanti kita googling ya. Teman-teman juga di sini googling ya. Riwayat dari Salahuddin Al-Ayyubi. Itu luar biasa. Ada bukunya sih kalau itu As-Solabi, coba deh cari buku-bukunya Prof. As-Solabi, itu bagus-bagus. Prof. As-Solabi ya, oke. Tulisannya SHA ya, Salabi. Itu researcher dari Mesir. Researcher. Mesir ke Irak ya? Lupa deh. Sebentar. Kayaknya sih bukunya nggak ada di sini. Apa sih? Ini adanya yang banyak yang dari luar negeri, di sini di kita nggak dapet ya. Oke. Yap. Kurang lebih seperti itu pembahasannya part 3 teman-teman. Kenapa harus bela Palestina? Muhammad As-Salabi. Sampai Salahuddin Al-Ayyubi ya. Kalau spelling. Ntar soalnya masih sambung lagi nanti pas eranya Sultan Hamid II, ntar ketemu sama Theodor, nggak ketemu sih, oke itu satu era dengan Theodor Herzl yang peneliti Zionis. Nah itu baru abis itu kisah Palestina modern ya, yang setelah itu lebih banyak kisah Palestina modern yang Zionisnya klaim itu sebagai hari kemerdekaan, padahal aslinya itu peristiwa Nakba. Ya, ntar itu lebih kalau itu udah lebih ini lagi lah, lebih dalam lagi, lebih sedih lagi. Kalau ini masih ada kisah-kisah perjuangan perjuangan gemilang gitu. Tapi di sana ada sih kisahnya lebih kepada kisah Intifadah. Nanti bagaimana kisah syahid para pejuang yang udah kayak Syekh Ahmad Yasin, nanti terus Syekh Al-Husaini yang jadi jadi muftinya Masjidil Aqsa itu. Wah itu juga happening juga sih. Tapi maksudnya itu nggak segaung Salahuddin Al-Ayyubi, karena kalau Salahuddin Al-Ayyubi kan pada saat itu kepemimpinan Islamnya itu kan masih di satu titik ya. Kalau setelah Palestina dijajah itu kan kepemimpinan Islam udah nggak ada gitu, khalifah kan udah nggak ada setelah Turki ini. Nah itu jadinya orang kayak sibuk sendiri-sendiri.
Iya. Padahal itu seru juga kisahnya. Nah, ntar pelan-pelan kita pelajari ya, insya Allah. Oke guys, jadi gimana nih part 3 bagian 2-nya? Wah, seru banget ya. Akhirnya kita sampai juga di masa kekhalifahan ketika Yerusalem itu sempat dikuasai atau ditaklukkan oleh umat muslim gitu, mulai dari Khalifah Umar sampai akhirnya terus turun ke bawah gitu ya. Sampai akhirnya sampai di era Salahuddin Al-Ayyubi. Yang pastinya aku sangat salut dan sangat kagum, ngefans sekali ya sama tokoh-tokoh itu, karena dari apa ya, teladan-teladan kalau kita belajar sejarah Islam tuh banyak banget yang bisa kita pelajari gitu dari akhlak seorang kepemimpinan Islam, bagaimana mereka mentreat tidak hanya kaumnya saja tapi bahkan mentreat musuhnya itu juga masih sangat baik sekali menurut aku ya gitu. Pokoknya wah luar biasa deh kalau aku lagi sharing sama Mbak Tere, lagi live IG barengan sama Ciki juga tuh banyak banget ilmu dan pelajaran kehidupan yang aku dapat gitu ketika lagi sharing tentang Palestina barengan sama Ciki dan juga Mbak Tere. Karena sebenarnya kalau misalnya kita belajar tentang Yerusalem atau Baitul Maqdis gitu, Mbak Tere pernah bilang sebenarnya kita nggak hanya belajar tentang sejarah Islam aja, kalau mau dikulik dari sejarahnya memang bisa, tapi kita juga belajar mengenai fungsi kita sebagai manusia, dan kita jadi refleksi lagi nih sebenarnya kenapa sih Tuhan menciptakan kita sebagai manusia gitu, apa sebenarnya tugas manusia di muka bumi ini gitu. Nah itu semua tuh masih nyambung ternyata kalau misalnya kita belajar tentang sejarah Baitul Maqdis, kita jadi diajak berpikir kembali gitu tentang fungsi kita sebagai umat manusia yang hidup di bumi Allah, di muka bumi ini. Apa yang sudah kita lakukan untuk sesama gitu, manfaat apa yang sudah kita tebar gitu kan, minimal kalau misalnya belum bisa gede banget di sekitar kita deh gitu, kita udah melakukan apa gitu. Banyak sekali sih sebenarnya yang bisa diambil gitu ya, hikmah gitu dari cerita sejarah tentang Yerusalem, tentang Masjidil Aqsa gitu. Dan pastinya teman-teman ini masih akan ada lanjutannya lagi, jadi aku harap kalian gak bosen ya. Dan kalau misalnya ada yang tertarik nih untuk turut mensupport karya anak bangsa dan juga mau turut menyumbang sebagian hartanya untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina, kebetulan adik aku nih punya brand namanya Cikigo. Jadi ada Instagramnya cikigo.id. Di sana dia tuh ada series namanya Palestine Series. Nah itu nanti sebagian besar dari hasil penjualan itu akan didonasikan untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jadi kalau misalnya kalian ingin mensupport karya anak bangsa, sekaligus juga ingin turut menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu ya saudara-saudara kita yang ada di sana, bisa tuh ditengok produk-produknya Cikigo yang Palestine Series. Tapi kalau kalian mau beli series lainnya juga mangga, silahkan, karena desain adekku tuh keren-keren banget. Jadi if you have some time, go check it out. Instagramnya langsung gitu ya. Oke, segitu aja dari aku, Bella Fauzi. Semoga belum bosen ya untuk ngikutin pembahasan tentang Palestina ini, karena insya Allah masih akan ada lanjutannya. Dan aku berharap teman-teman yang menonton ini juga akan bisa mengambil hikmah atau manfaatnya dari sharing antara aku, Ciki, dan juga Mbak Tere. Oke deh, sehat selalu teman-teman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.